Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiani, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 kelas MP 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dan juga menjelaskan kembali tentang buku yang sudah saya baca yang berjudul Statistik Gender Tematik Profil Milenial Indonesia yang ditulis oleh salah satunya Ibu Indah Budiati SST MSI yang dicetak langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak tahun 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang generasi milenial dan teknologi. Menurut PAP dan Matulit tahun 2011, pemanfaatan teknologi oleh generasi milenial tidaklah sama dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial menggunakan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Generasi milenial juga menggunakan teknologi tidak hanya untuk berhubungan antar sesama, tetapi juga untuk bagian belajar mengajar. Senada dengan hasil studi yang dilakukan oleh Diel dan kawan-kawan tahun 2010 serta PAP dan Matulit tahun 2011, studi ini dilakukan di Amerika Serikat oleh Blackburn tahun 2011 menyimpulkan bahwa generasi milenial bertindak sebagai agen perubahan dalam hal pengadopsian alat-alat teknologi baru. Hasil studi ini juga menggambarkan eratnya hubungan antara generasi milenial dan teknologi. Lalu menurut hasil survei terkini yang dilakukan oleh PAY Research Center pada tahun 2018 di Amerika Serikat, dibandingkan dengan generasi X dan generasi baby boom, generasi milenial ini memiliki angka yang paling tinggi dalam hal pemanfaatan teknologi baru. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa memang generasi milenial lebih responsif terhadap teknologi baru dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Lalu, salah satu perkembangan teknologi yang paling pesat adalah perkembangan piranti telekomunikasi nirkabel atau telepon seluler atau HP. Telepon seluler sekarang itu tidak hanya digunakan untuk sarana komunikasi melalui suara saja, tetapi juga bisa untuk berbagai sarana lain seperti mengabadikan foto, mengecek, dan mengirimkan email, bahkan dapat melakukan transaksi perbankan. Dengan semakin pintarnya sebuah telepon seluler, maka tidaklah aneh bila sebuah telepon seluler ini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan oleh kehidupan manusia di era modern seperti di Indonesia ini. Di Indonesia, pemanfaatan telepon seluler ini dapat dilihat dari hasil Susenas tahun 2017 yang menunjukkan bahwa generasi milenial lebih unggul jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pada gambar yang bisa kita lihat ini, terlihat bahwa presentasi generasi milenial di Indonesia yang menggunakan telepon seluler atau HP pada tahun 2017 sudah mencapai 91,62%. Presentasi ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi X yang sebesar 77,2% dan generasi baby boom dan veteran hanya sebesar 43,72%. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.